Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bimo di channel Bimo Digipreneur Digital Independent Partner. Tonton video sampai selesai karena saya akan ada gift 1 juta di video ini bagi teman-teman nanti yang share video ini, kemudian salin tautan di video YouTube ini, lalu posting di Facebook teman-teman, kemudian tulis apa yang menginspirasi dari video ini. Posting di Facebook, lalu screenshot postingan di Facebook, kemudian kirim ke Instagram saya. Nanti akan saya pilih 1 pemenang untuk saya transfer 1 juta rupiah. Oke teman-teman, kembali lagi dengan podcast saya tentang jago TikTok Affiliate. Dan kali ini saya kedatangan tamu spesial ya, karena ini tamu dari cewek yang pertama yang bisa mencapai omset ratusan juta ya. Nah, tanpa berlama-lama, kira-kira seperti apa cara mencapainya, bagaimana, omsetnya berapa, kita langsung tanya-tanya yuk. Ya, dengan Kak siapa? Yosita. Kak Yosita. Oke, Kak Yosita tinggalnya di mana? Di Ngawi, tepatnya di Walikukun. Kemudian boleh sedikit cerita nih pencapaian di TikToknya seperti apa biar teman-teman makin penasaran nih. Alhamdulillah, selama 7 hari dari mulai bikin akun sampai hari ke-7, omset sudah mencapai 360 juta lebih. 360 juta dalam waktu 1 minggu ya? 1 minggu. Wow, 300 juta dalam waktu 1 minggu teman-teman. Nah, ini saya pengen nanya juga nih. Kira-kira berarti kan ada istilah bikin akun nih. Berarti akunnya dari 0 ya? Benar-benar Akun fresh. 0 Oke, followers. 0 followers. Terus ngiklan nggak? Nggak ngiklan sama sekali. Nggak ngiklan sama sekali. Nah, teman-teman nambah bukti lagi ya bahwa dengan 0 followers tanpa ngiklan itu tetap bisa tembus ratusan juta. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang masih masuk di DM di channel YouTube juga. Emangnya bisa gitu ya, 0 followers dapat omset gitu. Karena di luar sana ada banyak orang yang punya follower banyak, bahkan omsetnya pun masih nggak sebesar yang dari 0 gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di Jago TikTok Affiliate akan diajarkan bagaimana teman-teman membangun akun dari 0 tapi omsetnya bisa ratusan juta. Oke, boleh diceritain nggak awal-awalnya gimana bisa mencapai 300 juta itu hari pertama, kedua bikin akunnya? Boleh sharing-sharing Kak Yos? Oke. Saya mulai dari bikin akun itu jam siang, sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Kemudian jam 3 upload video. Jam 3 upload video. Selang 1 jam upload, Kemudian tiba-tiba jam 7 saya cek dashboard, sudah masuk 15 juta. Omset 15 juta? Langsung 15 juta. Wow, dari jam 3 teman-teman, jam 3 sore upload video, lalu jam 7 malamnya omsetnya 15 juta, berarti baru 4 jam. Kok bisa ya? Waktu itu ngelihat omset itu gimana? Sama rasa biasa aja atau kaget atau seperti apa? Saking kagetnya itu sampai nggak percaya gitu. Nggak sampai percaya. nanya-nanya ke adik, saudara gitu. Ini sebenarnya angkanya bener apa enggak gitu. Oh iya, karena kalau di Saking TikTok kagetnya. tuh kan ada K, ada M gitu ya. Betul. Ini 15.000 apa 5 juta? Ternyata benar 15 juta ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Padahal itu berarti baru upload berapa video? 3 video atau 4 video? Sekitar 3 atau 4. 3 atau 4 video. Dari 0 followers, nggak pakai iklan, baru upload 4 video. Dalam waktu 4 jam udah tembus 15 juta. Terus selanjutnya gimana? Yang lebih kagetnya lagi itu di hari kedua. Karena di hari kedua akumulasi dari hari pertama dan kedua itu omset mencapai 203 juta. 203 juta dalam 2 hari itu langsung tembus segitu ya? Belum ada 2 hari malah. Kan Belum, hitungannya oh iya. belum 48 jam. Betul. Belum ada 20 hari. Berarti belum ada 2 hari ya? Hampir 2 hari tembus 200 juta. Makin penasaran nih. 0 followers, kemudian nggak ngiklan ya kan, akun baru. Nah, jangan-jangan udah sering main TikTok nih gitu. Kak Yos ada pengalaman nggak sebelumnya main TikTok atau digital marketing gitu? Kalau tentang TikTok itu justru saya taunya lebih lama, lebih baru-baru, malah lebih ketinggalan daripada orang-orang yang ada di lingkungan saya. Oh gitu. Kenapa itu kok bisa ketinggalan? Karena yang saya tahu TikTok itu untuk joget-joget yang saya tahu. Namun nyatanya ketika menemukan kelas TikTok Jago Affiliate ini, ternyata TikTok itu bisa menghasilkan cuan. Oke, sama saya di awalnya juga TikTok buat joget-joget, buat hiburan, nonton video lucu dan lain sebagainya. Ternyata cuannya lumayan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu daftar kelasnya nih sejak kapan? Daftar kelas mulai kelas dibuka, daftarnya di 7 hari setelah kelas dibuka. Oke, kenapa sih daftar Jago TikTok Affiliate? Karena pertama udah
tahu dari Om Bimo, itu tahu dari video YouTube-nya. Membahasnya itu bukan dari segi teknis saja, akan tetapi ada non teknis yang diberikan ilmunya. Dari situ mulai trust sama Om Bimo. Dari mulai trust, akhirnya Om Bimo mau memperkenalkan kelasnya. Ini sudah lama kan sebenarnya, dari 3 bulan saya punya planning, itu saya ikuti terus, saya ikuti terus karena ada trust tadi. Ketika buka langsung 7 harinya daftar. 7 hari setelah buka itu langsung daftar. Berarti kan sudah sekitar berapa bulan yang lalu. Tapi omset melejitnya baru minggu-minggu ini ya. Nah, kira-kira proses panjang itu kenapa? Apakah langsung praktek atau enggak? Atau ada kendala di jalan sehingga omset melejitnya itu baru di minggu-minggu terakhir ini? Kebetulan waktu itu setelah daftar, saya dikodar sakit. Sakit. Sakit yang sepertinya sakit ini sudah diderita oleh banyak orang ya. Sakit apa? Yaitu sakit anxiety. Yang diderita oleh generasi sandwich, biasanya overthinking gitu penyebabnya. Kecemasan berlebihan ya. Betul. Itu efeknya sampai gimana sih? Kok sampai mengganggu, nggak bisa aktivitas gitu? Boleh sedikit cerita ya teman-teman, kita pengen tahu nih sakitnya seperti apa sampai harus berlama-lama tidak nonton video tutorial, tidak mengerjakan bisnis sampai nanti. Berarti sekarang sudah sembuh belum? Alhamdulillah sudah. Kita nanti akan tanya nih kira-kira sembuhnya karena apa. Gimana? Jadi sakitnya ini seperti apa, pemicunya apa, kalau kambuh atau ibu seperti apa, gimana? Mungkin karena sekarang ini generasi sandwich ini banyak menerima informasi terlalu banyak, akhirnya otaknya tidak mampu untuk menampung informasi-informasi tersebut, yang menyebabkan orang itu overthinking. Karena overthinking akhirnya timbullah rasa cemas. Nanti jangan-jangan seperti ini, karena sudah kecemasan berlebihan, akhirnya klet lambung melemah, efeknya asam lambung naik. Jadi merembet sampai ke asam lambung ya. Betul. Gara-gara cemas berlebihan. Terus berarti sempat berobat ya? Sempat berobat. Ke mana? Dokter spesialis atau psikolog atau kemana? Kebetulan pernah ke spesialis dalam juga. Pernah sharing ke psikolog sih sedikit-sedikit. Jadi memang pemicunya karena kecemasan berlebihan. Betul. Itu terjadi berapa lama itu kayak penyakit kayak gitu tuh? Sekitar 3 atau 4 bulan. 3-4 bulan. Berarti kalau misalkan contohnya dengar apa nih yang bikin panik contohnya? Dengar berita-berita buruk yang ada di berita misal gitu ya. Berarti itu langsung gimana? Langsung lemes ataukah langsung perutnya sakit atau langsung gemeter atau reaksinya gimana? Jantungnya itu langsung detaknya kencang. Detak kencang gitu. Terus perutnya sakit karena langsung ke asam lambung kan. Ya. Akhirnya sama dokter disaranin untuk apa? Misalkan penyembuhannya. Proses penyembuhannya saya sempat puasa sosial media. Puasa sosial media. Berarti nggak buka Instagram, Facebook gitu? Sama sekali tidak buka. Termasuk nonton TV? Tidak, kebetulan tidak. Tidak. Berarti nggak nonton berita, nggak nonton intinya? Tidak. Terus proses sembuhnya gimana nih? Penasaran nih. Alhamdulillah bulan kedua itu buka grup. Emang sudah gabung kan sebelumnya ke kelas. Buka grup, ada voice note-nya Om Bimo mengenai afirmasi positif juga. Di situ saya dengarkan selama 30 menit sebelum tidur. Ini sebelum tidur, selama 40 hari. Alhamdulillah 40 hari sembuh. Kemudian sembuh. Alhamdulillah ya. Kemudian langsung kepoin, nonton video tutorial dan lain-lain. Jadi teman-teman untuk gangguan kecemasan berlebihan, overthinking itu memang ada pemicunya di bawah sadar ya. Saya sudah cerita di video kemarin juga bahwa memang saya juga certified hipnoterapis, jadi paham sekali. Makanya tadi waktu pertama kali ketemu saya tanya, masih ada nggak gitu? Kalau masih, nanti terapi sedikit langsung selesai. Karena asal pemicu bawah sadarnya itu dihilangkan, dikaburkan, atau ditutupi, atau diganti afirmasi baru, itu selesai. Namun hal itu juga bisa ditangani sendiri. Jadi teman-teman bisa mendengarkan sugesti positif, afirmasi positif selama berulang-ulang sampai dengan 40 hari. Biasanya 21 hari, tapi terbaiknya itu sampai dengan 40 hari tanpa putus. Maka bawah sadar nih yang program lama akan tergantikan dengan program baru dari afirmasi tersebut. Jadi semua yang disebabkan oleh pikiran, perasaan, kecemasan itu bisa diatasi juga dengan afirmasi-afirmasi positif. Kita lanjut ke TikTok-nya ya. Makin penasaran ini.
Nah, waktu praktek itu kira-kira ada nggak sih kendala-kendalanya? Selama 7 hari ini, alhamdulillah kendalanya nggak ada sih Om. Paling Nggak ini ada. saya menemukan omsetnya itu turun. Oke, Ternyata ketika saya selidiki, produk yang ada di keranjang kuning yang saya tautkan itu produknya habis. Oke, habis sampai supplier kehabisan produk ya. Betul. Oke, nah terus solusinya gimana? Solusinya saya sempat chat itu sellernya. Oke, chat sellernya memang habis. Mohon untuk PO, jangan dihabiskan. Jadi di PO saja. Oke. Alhamdulillah langsung direspon dan naik lagi setelah itu karena PO. Oh, supply-nya jadi dia diarahkan untuk PO, jangan stok Betul. kosong ya. Supply-nya malah diajarin nih. Biar saya juga ngomset gitu. Iya. Oke, sip, mantap. Kalau teknisnya bener-bener nggak ada kendala nih. Berarti di video tutorial gimana? Ada ini nggak? Ada masalah, problem nggak? Alhamdulillah karena video tutorialnya itu sangat mudah, pendek, mudah difahami. Akhirnya saya belum menemukan kendala yang begitu sulit sih. Oke, berarti sesuai dengan slogannya ya, mudah dan menyenangkan. Kalau suasana di grup supportnya gimana? Karena biasanya teman-teman tuh banyak yang nanya ke saya sih, gimana Om, ada grup supportnya nggak dan lain sebagainya. Kalau sejauh ini menurut Kak Yos gimana? Yang saya temui grup support di sini itu bukan hanya tentang membahas teknis saja, akan tetapi ada non teknisnya juga. Jadi bukan hanya menemukan partner kerja, akan tetapi menemukan keluarga baru, teman baru, support yang benar-benar support. Supportnya itu yang mengenai tentang jangan lupa ibadahnya, jangan lupa sedekahnya. Jadi mengarahnya yang ke situ-situ. Jadinya kayak nyaman banget ada di grup support tersebut. Oke, sip, mantap. Oke, Kak Yos, saya juga pengen tanya nih. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang mungkin beberapa hari ini atau mau menghadapi resesi butuh tambahan income, kemudian mungkin buat teman-teman juga mengalami penyakit yang sama, kecemasan berlebihan, ada nggak saran buat teman-teman yang di rumah? Buat teman-teman mungkin yang sedang mengalami rasa cemas berlebih, menurut saya afirmasi positif itu bisa menyembuhkan rasa cemas itu tersendiri. Nah, afirmasi positif bisa kalian dapatkan di kelasnya Om Bimo juga. Oke, dan di YouTube juga banyak ya? Dan di YouTube juga banyak, di TikTok juga banyak juga. Di TikTok juga banyak. Oke, jadi teman-teman mungkin yang belum berkesempatan ikut kelas, teman-teman bisa search di YouTube ya, afirmasi positif banyak, di TikTok juga banyak. Kalau yang sudah nyemplung di kelas, nah teman-teman yang mungkin ketinggalan voice note silahkan cari ya, di situ ada voice note-nya. Nah terus misalkan nih teman-teman nanti pengen nanya-nanya ke Kak Yos, boleh nggak gitu? Boleh sekali. Boleh sekali. Oke, nanti di share Instagramnya ya. Jadi teman-teman yang pengen nanya-nanya mungkin pengalaman sembuhnya, mungkin pengalaman TikToknya, atau mungkin kalau pengen ikut kelasnya bagaimana, teman-teman boleh nanti DM Kak Yos, akan saya sertakan link Instagramnya. Teman-teman tinggal DM supaya nanti teman-teman dapat informasi lebih, karena bisa jadi beberapa pertanyaan belum terwakili, teman-teman bisa nanya sepuasnya kepada Kak Yos, dan Kak Yos open ya untuk jawab pertanyaan? Sangat open. Oke, sangat open. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu Kak Yos pencapaian yang luar biasa. Dari hanya dalam waktu 1 minggu tembus sampai dengan 300 juta ya. 360 lebih. Oh, 360 lebih. Nanti kita tampilkan di layar bahwa itu bukan hoax, itu real. Dan bagi teman-teman yang sebentar lagi kita akan menghadapi resesi ya, saya pernah ngasih saran di TikTok, penghematan itu penting, tapi juga jauh lebih penting adalah menambah sumber pendapatan, menambah income supaya kita benar-benar siap menyambut resesi 2023 ini. Oke Kak Yos, terima kasih sudah mampir di Jogja, sudah mampir di channel YouTube saya. Terima kasih sekali sudah menginspirasi banyak teman-teman, sekaligus mungkin yang mengalami penderitaan yang sama. Kemudian juga bagi teman-teman yang cewek-cewek, biasanya kok yang cewek omsetnya belum nongol yang gede-gede, ternyata yang cewek pun juga bisa gitu, nggak hanya cowok-cowok juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya mengenai podcast-podcast sukses yang lainnya, sukses story di kelas Jago TikTok Affiliate. Dan saya doakan teman-teman di luar sana juga bisa menemukan cara untuk mendapatkan income dengan mudah dan menyenangkan. Bye-bye.